Baik, masih kurang lebih 7 menit ke depan perjumpaan kita di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Dan ada 2 pertanyaan Bu yang masuk di line WhatsApp-nya di Radio Lobjusi FM yang merespon dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya bacakan pertanyaan pertama atas nama Tanti di Temanggung. Temanggung, Shalom. Tanti di Temanggung punya pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mengalahkan atau menaklukkan pikiran saya yang begitu kuat dan selalu mencari-cari jalan keluar ketika menghadapi masalah? Ingat, saat menghadapi masalah, cari jalan keluar itu penting. Penting. Karena kalau kita hanya duduk aja melamun, nah ini jadi masalah baru. Tetapi kita perlu pikirkan, artinya mana yang perlu dipikirkan, mana yang nggak perlu dipikirkan. Dan yang penting adalah, waktu saudara berpikir untuk mau mengambil keputusan-keputusan, saudara harus menyerahkan keputusan ini di dalam pimpinan Kristus. Jadi Tuhan kasih kita kemampuan untuk ambil keputusan, cari jalan keluar. Tuhan kasih kemampuan, Dan itu adalah pemberian Tuhan yang perlu disyukuri, Karena Tuhan kasih kita hikmah dan kepintaran. Ingat itu baik-baik. Tetapi Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Nah ini, Jadi jangan sampai pada tenaga kita, kekuatan kita lupa ada Tuhan kita. Ini problemnya. Makanya kenapa Paulus katakan, aku menaklukkan segala pikiran, siasat, dan keangkuhan manusia yang membangkitkan kekuatannya sendiri. Jadi jangan sampai kita sudah dikasih Tuhan hikmat, kemampuan, tapi kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Begitu ya. Jadi apa yang jadi poin-poinnya saya hari ini, saya percaya saudara diberkati lebih. Dan kembali lagi, bersyukur karena di setiap kita Tuhan kasih kita kepintaran, kemampuan untuk mencari solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Tapi semua solusi itu kita perlu serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita dalam setiap langkah-langkah kita. Amin, haleluya. Baik, dan yang kedua pertanyaan sama Tommy di Tangerang, Bu. Tangerang, Shalom. Tommy di Tangerang punya pertanyaan seperti ini. Kenapa seringkali kekhawatiran lebih kuat daripada iman ketika menghadapi banyak hal? Lalu cara apa untuk membalik semuanya ini supaya iman lebih kuat daripada pikiran saya? Iya, betul. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berpakaian hidup, itu aja deh. Syukur bahwa Tuhan masih kita kasih kesempatan hidup. Dan itulah keindahan sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita dikasih Tuhan satu kenikmatan yang lebih daripada ciptaan yang lain. Jadi kita perlu syukuri dulu, hari ini saya hidup, saya bisa makan, saya bisa berpakaian, saya punya tempat tinggal. Ini bersyukur dulu. Itu cara Tuhan menunjukkan bahwa betapa Dia memperhatikan kita, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Makanya Dia berkata bahwa jangan kamu khawatir, burung di udara aja aku pelihara, bunga bakung aja aku pelihara, begitu sangat indah, lebih daripada keindahan Raja Salomo. Tuhan mengatakan itu. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bahkan Tuhan berkata begini, kalau engkau khawatir dan engkau bisa menambah saja sehasta jalan hidupmu, nah itu kan, kita nggak bisa. Hari ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak punya kekuatan dan kuasa menentukan. Makanya kita nggak boleh khawatir, tetapi percayalah kepada Tuhan. Sebelum melihat, sebelum Anda mungkin tahu ada jalan keluar apa, percaya, berkatakan firman-Nya, doa. Berkali-kali kalau saya baca firman, saya lihat waktu si Daud menghadapi masalah, dia berkata, aku dungu dan aku hewan, tapi aku tetap di dekat engkau. Karena apa dia katakan? Dengan firman-Mu engkau menuntun aku. Dengan kebenaran-Mu engkau menjaga langkah-langkahku. Artinya kita perlu ada selalu dengan firman Allah. Dalam Mazmur 73, nanti setelah ini bisa dibaca supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu nggak mau kita khawatir karena Tuhan memelihara hidup kita. Tetapi supaya bagaimana tidak khawatir, kembali lagi speak bless, perkatakan firman, ada dengan orang-orang yang punya iman yang sama, yang saling mendukung, membangun dalam roh spiritual. Karena itu penting, duduk makan dengan orang-orang yang selalu menyaksikan kemurahan Tuhan, itu menambahkan kita punya iman lah saudara, tanpa kita sadar. Jadi saran saya juga udah mau Natal begini, semakin banyaklah ajak teman-teman seiman. Duduk makan bareng-bareng, dengar kesaksian mereka. Iman kita bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Baik, semuanya kita di 2 menit terakhir Bu di program Happiness Moment. Mungkin sekali lagi bagian terakhir Ibu bisa
kembali berdoa untuk seluruh jejarismanya dan jejarismanya, dan ini merupakan program terakhir dari Happiness Moment di sepanjang tahun 2022. Yes, jadi kita akan berjumpa kembali nanti di tahun depan. 2023. Setahun ya Bu ya. Setahun ya. Silakan Bu, silakan berdua sekali lagi memberikan berkat bagi jejarismanya di program Happiness Moment, sekaligus juga menutup program di sore hari ini. Yes, amin, amin. Dan saya percaya bahwa di penghujung ya, sebentar lagi kita ada di tahun 2022. Ini adalah berkat terbesar buat kita untuk berjalan dengan pikiran Kristus. Karena ingat, area kemenangan ini udah Tuhan berikan dan jamin kepada kita. Maka jaga jangan sampai ada celah yang menguasai pikiran kita, dan biarlah engkau tetap mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2022 ini, di tahun 2023. Semua engkau lahap, engkau melihat kebesaran Tuhan dalam area pikiran saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur untuk program Happiness Moment. Kurang lebih 1 tahun kami ada dengan firman Allah yang menghidupkan roh kami. Kami menikmati semua berkat kekuatan roh dalam firman Tuhan di dalam program Happiness Moment. Kami bersyukur Bapa, kami mengalami Engkau, kami mengalami perbuatan-Mu, dan di penghujung di tahun 2022 Happiness Moment dalam program ini kami berdoa. Terima kasih banyak karena Engkau berikan kami firman yang menaklukkan pikiran kami dalam pikiran-Mu, dan kami percaya itu adalah area kemenangan kami, yaitu pikiran yang sudah Engkau bayar, Engkau tebus, dan kami harus berkemenangan di situ. Apapun yang kami lewati dan kami jalani, kami berdoa, kami taklukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tuntun pimpin kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami jalankan, kami lakukan, kami percaya kekuatan Allah tetap turun kepada kami. Nah, hamba berdoa berkati semua pendengar yang mendengarkan program ini, baik di dalam kota ini, di luar kota, di luar pulau, bahkan seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Bapa, Engkau berkati kami. Semua keadaan yang kami lewati, kami mau berdoa satu hal, kami tundukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Dan kami berdoa, biarlah Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, sebagaimana Engkau pimpin kami di tahun ini. Dan kami percaya 2022, rancangan Allah tetap terjadi kepada kami yang mengasihi Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kami akan berjalan aman dengan Tuhan, dengan hikmat dan kemampuan-Mu. Kami akan melihat banyak perkara-perkara besar terjadi atas kami. Kami speak bless, hidup kami diberkati. Tuhan pakai kami terus dengan cara yang ajaib. Tuhan berikan kami kemenangan demi kemenangan, dan kami percaya di area yang sudah Tuhan kasih pikiran kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Berkati semua staff yang ada di radio Love Jogja FM, Pak Anton dan semua kru yang lain, diberkatilah mereka. Teman-teman hamba Tuhan yang sharing firman Tuhan di tempat ini, Engkau juga berkati mereka. Semua menjadi berkat bagi nama Tuhan. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk Happiness Moment dalam tahun 2022. Kami sangat diberkati, kami sangat-sangat dikuatkan. Biarlah Engkau terus membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan bagi Yesus Tuhan yang layak menerimanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Salin dan Pak Yan yang sudah melayani di program Happiness Moment dengan setia sepanjang tahun 2022 ya Bu ya. Thank you. Baik, kita akan berjumpa lagi di tahun depan, di tahun 2023. Dan sukses semuanya, saya juga pamit undur diri dengan sukses semuanya, dan saya mengucapkan dari studio selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal. Ya, tetap bersuka cita senantiasa, dan sampai berjumpa kembali di tahun depan, di tahun 2023. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap mendekatkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. God bless.